Setelah kerusuhan pengajian Habib Rizik, Polda Jawa Tengah dan Polres Pemalang menyatakan saat ini lokasi sudah kondusif. Pengamanan sudah dilakukan sejak sebelum acara dimulai dengan mengerahkan 675 personel gabungan dari Polri, TNI, dan unsur terkait. Namun sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, bentrokan terjadi antara massa PWI LS dan FPI sekitar 50 meter dari panggung utama. Dua pihak saling serang menggunakan batu dan kayu, mengakibatkan sejumlah korban terluka termasuk anggota polisi. Sebanyak 4 anggota Polri mengalami luka, 2 diantaranya dirujuk ke RS Siaga Medika, sementara 2 lainnya dirawat oleh tim Dotkes Polres. Dari massa PWI LS terdapat 9 orang luka yang dirawat di RS Siaga Medika dan RSI Al-Ikhlas. Sedangkan dari FPI dilaporkan 2 orang mengalami cedera di kepala. Alhamdulillah pengajian dari Habib Rizik berjalan dengan lancar. Namun di balik itu semua sebelum itu ada kejadian insiden bentrokan dari kelompok PWI LS maupun dari FPI. Namun dari insiden bentrokan tersebut kita dari pihak kepolisian bersama aparat terkait baik dari Kodim maupun dari Pemda, kita berhasil meredam situasi tersebut dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Diharapkan semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedamaian. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi munculnya nama Abraham Samad sebagai terlapor pada SPDP dari Polda Metro Jaya. Jokowi juga membantah seret Ketua KPK periode 2011-2015 itu dalam kasus tudingan ijazah palsu. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namanya tertera menjadi salah satu terlapor dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dari Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Menanggapi hal itu, Joko Widodo menegaskan ia tidak pernah melaporkan secara pribadi Abraham Samad terkait tudingan ijazah palsu. Menurutnya, laporan yang ia buat bukan ditujukan kepada individu, melainkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Sebelumnya pada momen deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu kemarin, Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi guna membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anggap biasa-biasa saja. Samad juga menegaskan jika pemanggilannya oleh polisi untuk membuat terang perkara, maka dirinya siap memenuhi panggilan. Namun jika pemanggilan itu dilakukan untuk menjadikannya target atau bentuk kriminalisasi terhadapnya oleh oknum tertentu, maka Samad akan melawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi terus bergulir. Menurut relawan Jokowi Sylvester Matutina, Roy Suryo CS selaku terlapor tidak pernah bisa menunjukkan ijazah asli Jokowi. Sementara Roy Suryo berdalih saat dilakukan gelar perkara khusus Barreskrim juga tidak menunjukkan ijazah asli. Pendapat Roy dibantah Sylvester. Menurutnya Roy Suryo sudah melakukan penyesatan sehingga layak jadi terpidana. Kalau menuduh seseorang ijazahnya palsu kah, KTP-nya palsu kah, sertifikat rumahnya palsu,
harus megang buktinya dulu, bukan nanti penyidik yang mencari. Makanya, ya kan, waktu itu si Bambang Tri dan juga si Gus Nur itu mereka membuat podcast. Di situ mereka bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jangan disimpangkan, Bang Sylvester. Interupsi nih, jangan disimpangkan itu. Loh, memang kan begitu kenyataannya. Makanya akhirnya mereka dijatuhkan vonis bersalah. Itu salah sekali. Ya kan? Anda nggak mengerti. Loh, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah untuk itu. Makanya sama yang Anda sekarang. nggak mengerti. Saya pengacaranya jadi nggak benar. Nggak benar. Itu tidak benar. Ini forumnya saya mengatakan tidak benar. Baca lagi. Baca lagi ya. Jangan ngomong dulu. Nanti konyol jadinya. Makanya ada Satu-satu. Bapak Ibu satu-satu. Anda nggak paham. Bapak Ibu satu-satu. Klien saya sudah dihukum. Anda masuk di sini. Satu-satu biar pemirsanya mengerti. Makanya kata kekonyolan Anda itu salah. Waktu itu ada kesempatan yang sangat bagus yang namanya gelar perkara khusus. Yang dibayangkan oleh kita dan juga yang dibayangkan oleh masyarakat Indonesia ketika gelar perkara khusus itu adalah waktu itu berarti disajikan semuanya bukti-bukti di Barreskrim. Di Barreskrim. Ya, jangankan disajikan secara aslinya atau analognya, disajikan digitalnya saja tidak. Padahal kami sudah mempresentasikan dan file itu banyak bisa diakses di mana-mana. Kami mempertunjukkan ini loh ijazah yang dikatakan ditunjukkan oleh Barreskrim sendiri. Jadi bukan hanya sekedar fotokopi, fotokopinya ditunjuk oleh Barreskrim. Barreskrim saja hanya bisa menunjukkan fotokopi. Kalau Barreskrim sudah pernah meneliti yang asli, dia pasti menunjukkan yang asli. Nyatanya ditunjukkan pada saat konferensi pers tanggal 22 Mei itu adalah fotokopi. Dan fotokopi itu saya uji dengan perbandingan ijazah 11-15 miliknya Fronojiwo, 11-16 miliknya Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murtiningsih. Semuanya dibandingkan, semuanya identik kecuali yang 11-20 miliknya Joko Widodo. Waktu disita oleh Barreskrim Mabes Polri itu ijazah aslinya. Makanya waktu konferensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya foto ijazah aslinya. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk di ijazah aslinya. Itu Mas Roy. Gak ada. Ya, jadi ini penyesatan. Bukan penyesatan. Ini orang suka menyesatkan gini. Makanya yang menyesatkan Sylvester. Nggak mungkin dong saya menyesatkan. Anda akan jadi narapidana. Gila. Jadi saya kasih tahu ya. Saya keberatan. Statusnya terlapor. Dasarnya apa? Jadi saya kasih tahu ini. Anda akan menjadi narapidana. Sebentar. Satu-satu. Sebentar. Bang Sylvester tetap di sana. Ibu Kurnia. Ibu. Saya mau tanya. Ibu tetap di sana. Ibu Anda pesan kepada polisi. Bapak Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Oh, pesanan ya. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Saya mau tanya. Ex-anggota Marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara tidak hanya terlilit pinjaman online, namun juga memiliki pinjaman di bank. Utangnya mencapai ratusan juta rupiah. Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi mengungkap Satria terlilit utang hingga mencapai sekitar 750 juta rupiah sebelum bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Utang tersebut diperolehnya setelah mengajukan pinjaman kedua bank milik pemerintah. Akibat utang yang diduga digunakan untuk menunjang gaya hidup mewahnya, Satria berusaha mendapatkan uang kembali melalui judi online. Namun tidak membuahkan hasil dan dirinya malah makin terjerumus. Kemudian pinjam di bank ya, mungkin pinjol, dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI, angkanya kurang lebih di 750 juta. Mungkin untuk menutup itu dia judi online. Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya sehingga tidak bisa. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, dan Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sugiono. Mohon izin sekiranya diperkenankan, mohon dapatnya saya berkomunikasi. Sementara itu beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, Satria Arta Kumbara meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan membantu mengembalikan kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Namun Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut
otomatis hilang jika terbukti menjadi tentara negara Republik asing. Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, dan Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sugiono. Sementara itu, menurut pakar hukum internasional Hikmanto Juwana, Satria bisa kembali mendapatkan status sebagai WNI asalkan sudah tidak tercatat sebagai tentara Rusia dan kembali ke Indonesia. Menurut Profesor Hikmanto, Indonesia wajib memberikan status kewarganegaraan bagi seluruh warga Indonesia. Satria, sebenarnya yang bersangkutan bisa saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya kembali. Dengan catatan tentu dia harus menyelesaikan pekerjaannya sebagai tentara bayaran di Rusia. Lalu kemudian kedua, dia harus kembali ke Indonesia. Ketiga, dia harus mengikuti prosedur-prosedur yang ditentukan. Yang diatur di Kementerian Hukum ada salah satu direktorat, yaitu Direktorat Kewarganegaraan. Nah, kalau itu semua terpenuhi, maka dia akan menjadi warga negara Indonesia. Indonesia akan menghadapi Thailand pada semifinal ASEAN U23 Championship 2025. iNewsroom segera kembali.